bagi orang yang imannya rendah, maka kemampuan menghayati bahwa diri kita milik Allah itu rendah, pasti rendah. Maka jalan keluar satu-satunya adalah terus-menerus menghadirkan Allah. Bukan ditakoni tangan buat apa, bukan ditakoni mata buat apa, karena nanti akan ada hari di mana semua terlambat, menyesal atas robun. Maka menarik ini ya. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Wong semua yang ada di langit dan di bumi semua diketahui Allah, hatta satu daun jatuh pun semua diketahui oleh Allah. Maka bukan hal yang sulit kalau ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linu. Maka Allah juga tahu apa yang kita sembunyikan maupun kita nyatakan. Jadi nggak bisa kita, nggak bisa menyembunyikan dari Allah, tapi juga apa perlunya kita memperlihatkan pada Allah. Sekarang mari kita renungkan. Kita nggak mungkin bisa umpet-umpetan dari Allah, tapi apa perlunya juga kita memperlihatkan pada Allah. Berarti apa itu? Harus tetap sadar, fokus bahwa kita diawasi Allah. Sadar, fokus bahwa kita lagi diawasi oleh Allah. Wallahu alimun bidzatis sudur, karena Allah tahu yang ada di dada kita. Terlihat sholat padahal bukan karena Allah. Terlihat infak padahal bukan karena Allah. Terlihat berbakti kepada suami atau istri berbakti, suami berbakti kepada istri bukan karena Allah. Itu semua Allah tahu ya. Nah ini persoalan dunia ya. Karena di akhirat persoalan tinggal penyesalan doang. Alam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Belumkah kita melihat bagaimana kabar tentang orang-orang kafir yang terdahulu? Orang kafir terdahulu itu berarti mengalami berapa hal? Udah duluan di zaman sebelum Nabi Muhammad. Dua hal, yaitu azab di dunia dan siksa pedih di akhirat. Perhatikan, azab di dunia dan siksa pedih di akhirat. Allah ingin menggugah kita, dampak buruk pola hidup beragama kita itu ada di dunia, tapi investasi neraka sudah pasti. Dan mudah-mudahan investasi kita investasi akhirat. Nah, ketika orang investasi akhiratnya itu surga tinggi, dampak positif di dunia ini juga ada. Ya, kita lihat ayat-ayat ini ya. Alam yatikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Belumtah kalian dengar kabar tentang orang-orang kafir yang sial yang lebih dahulu? Fadaku wabala amrihim. Wabala, apa wabala? Perbuatan. Fadaku, maka mereka merasakan perbuatan mereka. Kapan merasakannya? Di dunia. Tapi tambah satu lagi, walahum adzabun alim. Jadi dampak itu ada di dunia, tetapi kita masih menunggu perhitungan lainnya setelah kiamat. Orang kafir
sebelum Nabi Muhammad diazab. Ada yang diganti umatnya, macam-macam lah. Apakah sudah berakhir? Belum semuanya berakhir. Kita dapat juga azabnya sekarang. Susah tidur, gelisah, punya penyakit, itu azab. Nah itu yakinilah pola beragama kita yang salah. Apa yang salah? Bisa kurang taat, kurang memanfaatkan waktu untuk beribadah, kurang berbakti pada orang tua, kurang menghargai istri, kurang berbakti pada tetangga. Terus pasti ada wabal amrihim fid dunya, pasti ada efeknya di dunia. Coba kalau kita gampang gini aja lah, siapa yang capek curiga ke suami? Ya, yang pernah ini. Akhirnya suaminya tidur, dompet diperiksa. Capek, bukan nyari uang ini, bukan nyari cek, bukan nyari tas dibuka, dicari nota-nota, khawatir memberikan sesuatu pada orang lain. Dapat kwitansi dari panti asuhan Harapan Muhammadiyah Pandeglang 5 juta, maka dioncok ke panti asuhan Harapan Pandeglang. Bener nggak suami saya? Sini jangan banyak-banyak, 3 juta aja. Dia ada kisahnya, kisahnya. Nanti ada kisahnya di ayat 14. Capek nggak? Capek. Tapi dilakoni. Penasaran. Itulah azab Allah. Timbul pikiran, kok tega amat Allah membiarkan kita capek gitu ya? Artinya hidayahnya sulit amat masuk. Oh jangan menggugat Allah, itu adalah efek dari amal kita. Itu maksudnya. Jadi kalau kita itu curiga, bukan karena suaminya nakal, karena ada amal yang membuat kita itu tidak dapat hidayah. Orang jelek prasangka itu namanya tidak dapat hidayah. Orang malas sholat tidak dapat hidayah. Bukan nggak sholat, malas. Orang pelit infak, bukan nggak infak, pelit infaknya. Itu bukan berarti kafir, nggak dapat hidayah. Hidayah kan macam-macam. Ada hidayah sholat duha, hidayah puasa, hidayah merasa kurang infak, tidak. Jadi pola beragama itu dampaknya dua, dampak di dunia, dampak di akhirat. Di dunia mungkin dapat azab, tapi di dunia juga mungkin dapat kemudahan hidup. Bukan kesejahteraan ya, kemudahan hidup. Tapi di akhirat pasti ada azabnya. Zalika hal itu bi'annahu kanat tatihim rusuluhum bil bayinat. Orang kafir sebelum Nabi Muhammad itu bandel. Sudah didatangkan berbagai rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Faqalu abasyaru yahdunana. Kau manusia sih, utusan Allahnya pengennya itu bukan yang motifnya sama. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang sebelum Nabi Muhammad itu materialis, yaitu orang-orang yang sibuk berkompetisi. Berbagai cara dilakukan untuk menang dalam berkompetisi. Lebih banyak dapat harta, lebih banyak berkuasa. Maka ketika ada Nabi Nuh diutus, akal-akalan ini pengen jadi penguasa, nggak pakai modal, selalu gitu. Modus ini sampai sekarang begitu.